Cucu-cucuku tersayang yang berada di seluruh Indonesia, nenek mempunyai banyak kesusahan yang mungkin lebih daripada anak-anak semua. Namun dalam kesulitan, Tuhan berkenan menghibur lewat firman-Nya. Hati-hati loh, Nek. Apakah ini sama dengan hiburan dari pelawak atau penyelesaian secara psikologi? Terima kasih buat peringatannya. Sabda Tuhan menghibur orang percaya dalam setiap kesusahan dan penderitaan. Kita segera mengamati apa yang terjadi sebaliknya. Coba ikuti apa yang terjadi ketika firman yang disampaikan Nabi Yeremia ditolak. Halo adik-adik, kita bertemu kembali di dalam Saat Teduh BDKA. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita masuk ke dalam renungan kita pada hari ini. Bapa di dalam surga, pimpinlah kami Tuhan di dalam segala kemurahan-Mu untuk kami menyadari betapa mahalnya Engkau telah menebus kami. Apa yang sudah diperbuat oleh anak tunggal-Mu, Sang Nabi yang sejati, yang menyatakan kebenaran dan mengorbankan hidupnya. Buatlah kami sadar akan apa yang sudah diperbuat Kristus bagi kami. Buatlah kami sadar bahwa kami sudah dipersekutukan dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Buatlah kami boleh mengikuti-Mu dan menjadi terang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Adik-adik sekalian, kita masih mengingat bahwa bangsa Israel dan Yehuda sudah sungguh berdosa di hadapan Tuhan. Maka Tuhan memberikan kepada mereka disiplin yang sangat keras. Raja Zedekia diserang oleh Nebukadnezar, oleh kerajaan Babel, dan kerajaan Yehuda pun akhirnya harus hancur. Tembok-tembok kota dihancurkan, bait suci dihancurkan dan dibakar, imam-imam pun dibunuh, dan Raja Zedekia melihat anak-anaknya dibunuh, lalu matanya dibutakan, dia pun dibelenggu dan diangkut pergi ke Babel. Apakah di tanah Yudea masih tersisa ada orang-orang di sana? Masih. Tersisa siapa? Tersisa orang-orang yang lemah. Tersisa orang-orang yang miskin. Suatu kali Nabi Yeremia mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Lalu Tuhan berkata, "Hei Yeremia, apa yang kamu lihat?" Lalu Yeremia mengatakan bahwa dia melihat ada dua keranjang buah ara yang sangat berbeda. Keranjang yang pertama adalah keranjang yang isinya buah ara yang sangat bagus. Keranjang kedua berisi buah ara yang sangat jelek-jelek, yang saking jeleknya tidak bisa dimakan. Lalu Tuhan Allah mengatakan bahwa yang bagus-bagus itu adalah mereka, melambangkan orang-orang yang akan diangkut ke pembuangan di Babel. Tuhan Allah akan mengingat mereka. Tuhan Allah akan kembali berbaik hati kepada mereka. Mereka tidak akan hancur sama sekali, meskipun mereka harus tinggal di negeri asing. Adik-adik, saya percaya kita semua pernah kenal ya cerita-cerita seperti ceritanya Daniel dan kawan-kawannya, Hanaya, Misael, dan Azaria. Kalian mungkin lebih mengenalnya dengan nama yang sudah diganti ya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang baik-baik. Mereka adalah termasuk orang-orang yang diangkut pergi ke Babel. Buah ara yang bagus-bagus adalah orang-orang yang berhasil akhirnya diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar. Sementara itu Raja Babel berpikir, kalau saya mau angkut orang-orang untuk pergi ke negeri saya, pergi ke kerajaan saya mau angkut yang paling bagus. Saya angkut tentara yang sanggup berperang. Saya angkut orang-orang yang sanggup berpikir dengan tajam. Lalu orang-orang yang kelas bawah, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, yang mungkin tidak bisa memberikan kontribusi terlalu besar untuk kerajaan Babel, sudah biarkan saja mereka tinggal di tanah Yudea. Lalu siapa yang memerintah mereka? Nah, Raja Nebukadnezar mengangkat Gedalia sebagai gubernur untuk memerintah orang-orang Yudea. Maka pada waktu itu setelah ada Gedalia yang memerintah, ada banyak orang-orang Yehuda yang akhirnya kembali di sana. Kehidupan mereka perlahan-lahan menjadi agak lebih baik. Tetapi Raja negeri Amon merasa, wah, saya tidak mau Yehuda menjadi lebih baik. Maka dia pun menghasut Ismael. Maka Ismael ini nantinya akan membunuh Gedalia. Nah, adik-adik sekalian, Gedalia sebetulnya sudah diperingatkan, hati-hati, tetapi dia tidak mau mendengarkan peringatan itu. Maka Gedalia pun dibunuh oleh Ismael. Dan setelah itu orang-orang Yehuda menjadi ketakutan. Wah, bahaya ini. Bukankah Gedalia adalah gubernur yang sudah diangkat oleh Raja Babel sendiri?
oleh Nebukadnezar. Kalau gubernur yang diangkat sendiri oleh Raja Babel itu dibunuh di tanah Yudea, maka mungkin nanti Nebukadnezar akan marah, lalu akan menyerbu, lalu akan menghabisi setiap kita di sini. Maka dengan ketakutan mereka mendatangi Yeremia. Maka Yeremia pun bertanya kepada Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, kami menyadari bangsamu ini sudah begitu berdosa. Orang-orang Yehuda sudah begitu berdosa di hadapan Tuhan. Kerajaan ini melakukan dosa yang bertumpuk-tumpuk. Tapi kiranya Engkau berbelas kasihan ya Tuhan. Sekarang Gedalia sudah dibunuh. Apa yang mesti kami lakukan? Tetapi Tuhan Allah mengatakan, sudah, kamu jangan takut kepada Raja Babel. Kamu tetap saja ada di tanah Yudea dan Tuhan akan memelihara. Jangan pergi ke Mesir. Nah, kita melihat ya, tapi orang-orang pada waktu itu menjadi tidak percaya. Mereka masih terus-menerus ketakutan kepada Raja Babel. Waduh, nanti bahaya kalau Nebukadnezar akhirnya membalas kita gimana? Gubernurnya sudah dibunuh, padahal itu diangkat sendiri oleh Nebukadnezar. Maka mereka ketakutan. Ini kalau kita mau melarikan diri kemana? Oh, kita harus melarikan diri ke dalam satu buah kerajaan yang juga punya kekuatan. Karena kami tidak bisa mempertahankan diri kami sendiri. Adik-adik sekalian, siapa yang bisa mempertahankan mereka? Kepada siapa mereka akan berlindung? Semestinya setiap kita tahu, ketika kita berhadapan dengan masalah yang paling besar, satu-satunya tempat perlindungan kita adalah Tuhan sendiri. Bukan kerajaan-kerajaan lain yang lebih kuat. Bukan backup militer atau politik atau kekuatan uang dari siapapun juga. Sejak mula-mula Tuhan Allah sudah mengatakan Israel bukan bangsa yang besar, tapi aku memilih mereka. Sejak mula-mula ketika masuk ke dalam pertempuran-pertempuran yang sangat sulit, Tuhan Allah yang memimpin mereka dengan tangan yang teracung kuat. Bukan militer mereka yang bisa memenangkan pertempuran. Apakah Israel punya militer? Punya. Apakah Israel punya militer yang sangat kuat di dalam zaman-zaman tertentu? Punya. Pada zamannya Daud, militer hebat. Pada zaman Salomo, militer hebat. Bahkan diplomasi juga hebat. Tidak perlu sampai berperang, musuh-musuh sudah takluk. Tetapi apakah karena itu Israel aman? Tidak. Israel bisa aman ketika ada di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam kitab Mazmur, pemazmur mengatakan penjaga Israel tidak terlelap. Dia akan menjaga Israel, tidak pernah terlelap. Itulah yang membuat Israel bisa aman. Maka sekarang ketika mereka sangat ketakutan terhadap Raja Babel, apa yang mestinya dilakukan? Dengar apa yang dikatakan oleh Nabi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yeremia. Tidak usah takut. Jangan kamu mencari perlindungan lalu pergi ke Mesir. Jangan kamu kabur dari tanah Yudea ini. Nanti Tuhan tidak mau tolong kamu. Tetapi mereka lebih ketakutan terhadap Raja Babel ketimbang ketakutan kepada Raja semesta alam, yaitu Tuhan kita. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita, kita bisa lebih takut dengan omongan teman-teman kita daripada takut sama Tuhan. Kadang-kadang kita bisa lebih takut sama banyak hal yang lain selain kita takut sama Tuhan. Nah, maka mereka pun akhirnya tidak percaya dengan omongan Yeremia. Yeremia, kami tidak mau percaya kepada omonganmu. Kami mau pergi untuk lari ke Mesir. Dan tidak cukup sampai di sana. Yeremia pun diajak untuk pergi ke Mesir. Padahal Yeremia mengatakan yang pergi ke Mesir nanti mereka akan tertimpa malapetaka yang besar. Dan Yeremia pun ikut diangkut. Adik-adik sekalian, kalau kita mengingat-ingat penglihatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Yeremia, 2 keranjang pohon ara, yang bagus-bagus yang ke Babel, yang jelek-jelek yang tinggal di tanah Yudea. Tetapi Tuhan Allah berfirman kepada Yeremia, yang jelek-jelek pun, yang tersisa di tanah Yehuda pun Tuhan masih tetap akan pelihara. Jangan lari ke Mesir. Tetapi mereka tetap menolak. Sudah baik-baik di tanah Yehuda, mereka tetap melarikan diri ke Mesir. Dan gak cukup sampai di sana, Yeremia, Nabi Tuhan yang sungguh-sungguh setia di hadapan Tuhan, itu pun diangkut, dibawa untuk pergi ke Mesir. Lalu kita tidak mendengarkan lagi cerita tentang Yeremia. Yeremia bernubuat, terakhir catatan ada di Mesir. Kemungkinan besar Yeremia mati di Mesir. Adik-adik sekalian, Yeremia ada di mana? Yeremia bukan di tempat yang paling enak. Bukan. Dia juga tidak diangkut di Babel. Dia juga tidak tetap di tanah Yehuda. Tapi dia dipaksa untuk pergi juga ke tanah Mesir. Akhirnya mengalami hal yang paling buruk yang dialami oleh penghukuman di antara orang-orang Yehuda yang dipukul oleh Tuhan.
Adik-adik sekalian, sebagai nabi Tuhan, Yeremia ini begitu kasihan sekali. Kita kadang-kadang mengenal Yeremia sebagai nabi yang menangis, sebagai nabi yang harus memberitakan berita yang pedas, yang pahit, penghukuman Tuhan yang sangat keras. Dan penghukuman Tuhan yang sangat keras yang diberitakan oleh Yeremia, ternyata Yeremia sendiri juga mengalaminya. Satu buah keadaan yang sangat menakutkan. Nabi Tuhan yang sejati, berbicara kebenaran, namun mengalami juga penghukuman bersama dengan umat Tuhan yang lain. Tapi adik-adik sekalian, di dalam perjanjian baru, kamu dan saya mengenal nabi Tuhan yang lain. Bukan Yeremia, tapi Yesus Kristus. Dia adalah sang raja yang sejati. Dia adalah sang imam yang sejati. Dan dia juga adalah sang nabi yang sejati. Tidak ada ucapan mulutnya yang meleset. Tidak ada kata-kata Tuhan yang tidak diucapkan oleh dia. Maka Yesus Kristus dengan segala kesetiaan menjadi nabi Tuhan yang sejati, yang memberitakan firman Tuhan, menyerukan pertobatan, menyerukan penghakiman Allah. Namun dia juga sendirinya bukan pergi ke Mesir seperti Yeremia. Ke Mesir sudah sangat buruk, tapi Yesus Kristus perginya kemana? Kita mengingat Yesus Kristus perginya ke Golgota, ke tempat pembuangan yang paling menakutkan. Tempat itu menakutkan, ada kumpulan para pemberontak. Tempat itu menakutkan karena tempatnya disebut sebagai tempat tengkorak. Banyak itu orang-orang yang mati dengan tidak dikuburkan. Jadi tengkoraknya itu berserak-serakan. Menakutkan sekali. Tapi bukan. Yang paling menakutkan adalah karena di dalam tempat itu Yesus Kristus menanggung hukuman. Dia menanggung amarah murka dari Allah terhadap umatnya yang berdosa. Nabi yang sejati, yang memberitakan firman Tuhan yang benar, dan sekaligus menanggung penghukuman yang paling berat. Bagi siapa dia lakukan itu? Yeremia berkhotbah bagi bangsa Yehuda, bagi umat Allah. Dan Yesus Kristus melakukan hal yang sama bagi umat Tuhan, bagi engkau dan saya. Supaya kita tahu bahwa kita perlu untuk kembali kepada Tuhan. Ketika Tuhan menegur kita dengan keras, biarlah kita setia tunduk. Tuhan, saya mengikuti apa yang Engkau katakan. Saya tidak mau lebih takut kepada semua yang lain selain daripada takut kepadamu saja. Mau mengabdi kepada Tuhan saja. Dan kita mengingat betapa Tuhan sudah berikan kepada kita nabi yang sejati, yang di dalam berita kebenaran memberitakan pertobatan, memberitakan pengampunan dosa, memberitakan penghukuman, dan dia memberitakan pengampunan dosa dengan jalan dirinya sendiri menanggung penghukuman bagi engkau dan saya. Maka bagi kamu dan bagi saya, bagi setiap kita yang sudah menerima pengampunan Tuhan ini, biarlah kita menjadi orang-orang yang boleh bertobat, boleh kembali kepada Tuhan, dan sekarang berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan, kembalikanlah terangmu, supaya terangmu itu boleh bercahaya di dalam kehidupan saya, seperti yang engkau mau, yang sudah engkau janjikan kepada Abraham, untuk keturunan Abraham menjadi berkat bagi banyak bangsa, yang sudah dikatakan oleh Yesus Kristus bahwa dia adalah terang dunia, yang sudah diperintahkan bagi Yesus Kristus, yang sudah dikatakan bagi Yesus tentang kita ini, yaitu bahwa kita juga adalah terang dunia. Setelah kegelapan kita ditebus dan dikalahkan oleh Yesus Kristus, kita mendengarkan suara sang nabi yang sejati, suara Tuhan yang sudah mengalahkan, menanggung dosa dan menanggung semua penghukumannya. Maka kita sekarang hidup dengan kemerdekaan, dengan bebas, dengan kekuatan yang penuh untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang baik. Meskipun Yehuda kelihatan sudah hancur, meskipun kelihatan sinarnya sudah sangat redup dan mati, namun Engkau tidak pernah berhenti menjadi Allah yang setia. Kami menyaksikan nabi Tuhan yang menanggung di dalam dirinya juga penghukuman bagi umat Tuhan. Dan kami menyaksikan Yesus Kristus yang sama sekali tidak berdosa menanggung hukuman kami. Maka kami pun mau mengikuti Tuhan, ucapan sang nabi kami yang sejati, yang memberitakan, menyerukan pertobatan, menyerukan pengampunan dosa dengan menanggung sendiri. Berikanlah kepada kami kekuatan Tuhan untuk kami boleh hidup dan hidup bagi Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Klik lagi. Duh, senangnya hari ini semakin jelas. Minta Tuhan tolong agar kita tidak ragu lagi. Firman Tuhan, ya dan amin. Orang percaya bisa ikut mengalami penghukuman Tuhan, seperti Yeremia, nabi yang sering meratap itu.
karena bangsanya menolak hukum Tuhan atau memakai pemikiran sendiri. Jadi, Keila mau rajin saksikan firman-Nya. Ajak teman, ikuti link YouTube, dan siapkan dengan membaca 2 Raja-Raja 25 ayat 27-30. Semangat berjuang sampai Maranatha!